Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina az-zakah as-shadaqatul maktubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama kita muliakan para pengurus Masjid Al-Falah serta penasehat, yang sama kita muliakan para imam Masjid Al-Falah, bapak, ibu, ayah bunda yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu yang berbahagia, bahasan kita pada malam hari ini tepat di malam yang ke-15 Ramadan adalah terkait tentang persoalan zakat. Mudah-mudahan kalau tadi Pak Protokol berpesan bahwa tausiah ini tausiah singkat, tapi sebelumnya saya mau izin dengan protokol kalau sedikit agak mengambil waktu karena malam hari ini kita berbicara dalam dua kapasitas ini. Pertama dalam kapasitas sebagai penceramah Ramadan, yang kedua dalam kapasitas sebagai ketua umum Masjid Al-Falah yang akan memberikan informasi terkait tentang zakat fitrah, besarannya, kemudian bagaimana teknis dalam pembayarannya. Mudah-mudahan kalau di masjid-masjid lain ini sudah saya sampaikan dari dua malam sebelumnya, maka tentunya masjid kita sendiri, Masjid Al-Falah adalah yang paling utama untuk kita berikan informasi yang berharga. Bapak dan Ibu yang berbahagia, zakat fitrah itu adalah ibadah yang melekat dengan ibadah puasa Ramadan. Dikatakan melekat dalam satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardi." Ibadah puasa Ramadan itu mu'allaq, bergantung, masih tergantung-gantung antara langit dan bumi. Qabla an tu'tiya zakatul fitri la yurfa' ilallah. Dia tidak akan sampai pahalanya kepada Allah sebelum dibayarkan zakat fitrah. Gitu. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini bahwa semakin cepat kita bayarkan zakat fitrah kita, maka akan semakin mempercepat proses sampainya pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, dengan apa kita bayar zakat fitrah? Para ulama sepakat sebenarnya perbedaan prinsip antara zakat fitrah dan zakat mal itu pada objek benda yang zakatnya. Kalau zakat fitrah memang objeknya makanan pokok. Adapun zakat mal itu baru harta benda. Nah, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakat al-fitrah so'an min tamrin atau so'an min sya'ir. Zakat fitrah itu berbentuk satu sok. Sok itu takaran yang ada di zaman Nabi. Ya. Orang kita sering bilangnya gantang, tapi yang pasti sok itu tak ada lagi zaman sekarang. So'an min tamrin atau so'an min syairin, satu sok kurma, satu sok gandum. Itu makanan pokok orang daerah Jazirah Arabia. Persoalan sekarang adalah makanan pokok kita, Pak Protokol, bangsa Indonesia dan kawasan Asia Tenggara itu kira-kira apa? Beras. Kalau zakat fitrah tadi kita patokkan harus makanan pokok, ada perbedaan prinsip antara makanan pokok yang ada di Jazirah Arabia dengan makanan pokok yang ada di Asia Tenggara. Makanan pokok di zaman Nabi terdahulu, gandum dan kurma itu siap saji, siap untuk dikonsumsi. Kalau kita berikan satu sok kurma kepada orang miskin, maka orang miskin itu langsung bisa memakannya tanpa butuh proses, tanpa butuh pengolahan, dan tanpa butuh biaya tambahan. Demikian juga gandum. Gandum itu Pak, memprosesnya juga mudah. Tinggal tambah minyak samin, kemudian diolah sedikit, jadi bisa dimakan. Pertanyaannya, bagaimana dengan beras? Apakah pengolahannya semudah itu? Tidak. Beras itu Pak, kita tahu bersama lah ya. Beras itu kalau kita mau konsumsi harus dimasak dulu. Udah masak pun sebelum dimakan harus ditambah dengan lauk-lauknya, asam garamnya, tambah asam pedas mungkin ya. Sehingga itu membutuhkan biaya.
Kalau kita makan beras langsung, bisa, tapi kan nggak layak Pak itu. Maka tambahan makanan itu lagi Pak, itu kan membutuhkan uang. Sehingga ulama akhirnya berijtihad bahwa zakat fitrah itu dalam kondisi makanan pokok bangsa Indonesia yang terbuat dari beras membutuhkan biaya lainnya, itu boleh dibayarkan dengan uang. Saya sampaikan ini Pak sebagai sebuah reasoning, sebagai sebuah dasar pemikiran, sehingga jangan timbul perdebatan. Pak, zakat fitrah itu makanan pokok, betul, tapi lihat makanan pokoknya. Apakah kita bisa langsung mengkonsumsi beras? Jawabnya tidak. Oleh karena itu, kalau zakat fitrah itu kita bayarkan dengan uang, maka dengan uang itu kita bisa melengkapi makanan tadi. Tidak hanya berasnya, tapi juga lauk pauknya, sehingga siap untuk dikonsumsi dan siap untuk disaji. Bapak Ibu, itu yang kedua. Bayar zakat fitrah dengan uang. Uang seharga beras yang kita konsumsi tentunya. Ya, di sini butuh kejujuran Pak. Ya kan? Ya kalau kita makan beras mahal, ya bayarkan zakatnya dengan uang segitu. Bahkan kalau boleh lebihkan. Kita makan beras harga 12.000, zakatnya beras 15.000, bagus. Lebih baik lebih ketimbang kurang. Nah, itu dari segi yang dizakati. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, berapa besaran zakat fitrah itu? Kan gitu kan? Kepulauan Riau menetapkan 2,5 sebagaimana tabel yang ada. Cuma izin Pak, ya, oh ya, Pak Ketua Panitia Zakat, ya. Kita izin untuk tahun ini kita mungkin tak buat tabel Pak. Kalau saya buat tabel lagi, ya. Karena nggak perlu juga tabel itu. Tabel itu kan hanya alat bantu, membantu perhitungan. Padahal kita sendiri pun sudah bisa menghitung besaran zakat fitrah kita di rumah. Itu sendiri. Beras berapa yang kita makan, berapa jiwa kita sekeluarga, dikalikan, sudah langsung bawa uangnya ke masjid untuk kita bayarkan zakat fitrah itu. Gitu Pak ya. Itu nanti ya Pak Ketua Panitia dan semua ahli zakat tak perlu nanya Bapak silakan lihat tabel, dosa. Langsung saja mau bayar zakat berapa? Ya, langsung serahkan di jam kumpul, doa selesai. Nah, Bapak Ibu, berapa besaran zakat fitrah? Kepri menetapkan 2,5. Sumatera Utara dan Aceh menetapkan 2,7. Jakarta menetapkan 3,5 liter. Mazhab Hanafi menetapkan 3 kg. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Mana standarisasinya? Di sini perlu kita sampaikan Pak, bahwasanya besaran zakat 2,5 kg itu bukan patokan mati. Itu bukan harga mati yang harus seperti itu, tidak. Karena zakat di zaman Nabi itu diukur dengan alat ukur yang bernama sok. Tadi di awal sudah kita katakan, sok itu tak ada lagi pas sekarang. Sok oleh para ulama kita akhirnya disetarakan. Sok itu disetarakan dengan 4 sukatan tangan orang dewasa. 4 sukatan Pak. Bila kita ambil beras gitu, nggak penuh gitu ya, 1, 4. Itulah besaran sok itu Pak. Persoalannya dengan 4 sukatan itu kan tercipta perbedaan volume juga itu. Kalau tangannya besar, jempol semua, tentu banyak muatannya. Kalau tangannya kecil, minimalis itu sedikit. Oleh karena itu terjadi variasi. Nah, variasi 2,5, 2,7, 3 kg itu dibenarkan secara syariat. Tinggal sekarang berpulang pada kita. Kita mau bayar zakat di ukuran berapa? Gitu loh. Nah kalau kita maaf ada kemampuan, saran saya taklah harus kita bayar zakat 2,5. Terlalu minim itu Pak. Ya. Tak sebanding dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan keluasan rezeki, takkanlah zakat yang kita kasih yang berlebihan, yang berlebihan. Padahal Bapak Ibu, kita tahu bersama zakat itu memberkahkan rezeki. Semakin banyak dan besar kita zakatkan, insya Allah semakin barokah rezeki kita. Semakin besar takaran zakat yang kita berikan, insya Allah semakin luas rezeki kita. Semakin terjauh kita daripada bala bencana dan musibah, sebagaimana Nabi SAW sabdakan. Maka Bapak Ibu, saya mohon maaf, ya, saran saya untuk kita, jika ada kemampuan, bayarkan saja sebesar 3 kg. Tidak salah itu Pak, insya Allah pakai barokah. 3 kilo jadi berapa duitnya Pak? Anggaplah beras kita 10.000, anggap supaya mudah hitungannya Pak ya. Berarti 30.000 zakat untuk 1 jiwa.
Ada berapa di rumah kita? Ayah, ibu, anak sekian orang, ada 5 kalikan 5. Ya 30 kali 5 orang berarti 150.000. Kita bawa duit 200.000 umpamanya Pak ya. Ya begitu dibayarkan 150.000, ijab kabul selesai. Ada kelebihan 50. Ya tak usah dibekali Pak, ya kan. Dan dari rumah niatkan saja sedekah, ya. Sampai ke sana nanti tinggal kelebihannya Pak Amin ini untuk infak kami, subhanallah. Zakat tertunai, infak tertunai, insya Allah rezeki kita semakin barokah. Besaran zakat 3 kg. Kemudian Pak, ke siapa kita bayarkan zakat? Ada orang beranggapan bahwa boleh kan bayar zakat langsung ke fakir miskin? Jawabnya boleh. Sah. Apakah afdal? Tidak. Amanat ayat yang berbicara tentang zakat itu sebagusnya dibayarkan melalui amil. Apa dasarnya? Kita lihat ayat yang berbicara tentang kewajiban zakat, surah At-Taubah ayat 60. Di sana Allah menjelaskan bahwasanya zakat itu diberikan untuk 8 golongan. 8 golongan itu disebut dengan nama mustahik. Tiap-tiap golongan disebut dengan nama asnaf. 8 asnaf dan itulah mustahiknya. Siapa mereka? Fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, dirriqab, ibnu sabil, fisabilillah. Nah, pertanyaannya, ada amil di sana. Kalaulah kita bayar zakat langsung kepada miskin, berarti tanpa sadar kita telah mengurangi satu item dalam ayat, yaitu amil, tidak kita libatkan. Padahal kenapa Allah Ta'ala mencantumkan amil? Maknanya adalah supaya amil dilibatkan dalam proses pembayaran zakat kita. Bayar zakat pakai amil. Bapak Ibu, berbahagia. Apa manfaat kalau bayar zakat pakai amil? Yang pertama, tercipta pemerataan zakat secara merata. Zakat akan diterima oleh orang-orang miskin di tempat tersebut secara adil. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang disedikitkan. Saya ambil contoh. Kalau umpamanya di kampung kita ini Pak Bu, ada 10 orang miskinnya, contoh aja Pak. Ada 10 orang miskin. Kemudian yang di antara 10 itu ada 5 orang yang dia populer, terkenal, famous ke masyarakat. Orang kenal dia. Mungkin karena rajin gotong royong, dia rajin ke masjid, rajin bersosialisasi, rajin ke masyarakat, sehingga orang kenal dengan 5. Sementara yang 5 lagi itu tak kenal. Mungkin kan orang yang pemalu, minder, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada orang membayarkan zakat, kecenderungan orang akan bayar zakat yang ke 5 yang terkenal tadi. Yang 5 tak terkenal, kurang ataupun sedikit mendapatkan pembayaran zakat. Apa yang terjadi? Tak tercipta pemerataan zakat secara merata. Jika pakai amil, maka itu tidak akan terjadi. Kenapa? Amil sudah punya data mustahik. Betul Pak Ketua? Pak Ketua ini Pak, Masya Allah, sudah 5 hari tiap malam bersama timnya membahas orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak saja menerima data dari RT, bukan tak percaya RT, bukan. Tapi bagaimana menyatukan persepsi antara RT dengan amil, supaya apa? Supaya orang yang berhak, supaya orang yang mendapat zakat itu betul-betul yang berhak dan sesuai dengan kriteria miskin, sebagaimana disepakati bersama. Luar biasa, ketua zakat tahun ini begitu sungguh-sungguhnya dalam memverifikasi data-data mustahik, sehingga apa? Sehingga betul-betul mereka orang yang tepat itu. Nah, Ibu, amil punya data, database mustahik, sehingga begitu harta zakat dapat, pembagiannya secara merata tergantung jiwa-jiwa yang ada pada keluarga tersebut. Karena memang Pak, zakat itu jangan berkakak. Kalau berkakak tak tercipta keadilan. Karena mungkin ada satu kakak itu anak 10, tapi ada anaknya 2. Takkanlah yang anak 10 dibagi rata sama dengan anaknya 2. Terus beban keluarga yang anak 10 melebihi beban tanggungan keluarga yang punya anak 2. Sehingga zakat fitrah itu memang idealnya diberikan atau dihitung berdasarkan jiwa dan tanggungan dalam keluarga tersebut. Bapak Ibu berbahagia, itu kenapa kita harus zakat kami. Alasan yang kedua, kenapa harus bayar zakat kami? Untuk mendapatkan doa. Bapak Ibu, kalau kita bayar zakat kepada langsung orang miskin, kira-kira ucapan apa yang kita terima, Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Pak Ketua. Alhamdulillah, terima kasih. Gitu Pak Ketua ya. Padahal Bapak Ibu,
Amanat ayat dalam surah At-Taubah ayat ke-103, Allah menjelaskan bahwasanya orang berzakat itu harus didoakan. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakan orang yang berzakat, karena doamu itu akan memberikan ketentraman dan ketenangan bagi orang berzakat. Kalau kita kasih zakat bagi miskin, cuma dapat alhamdulillah, terima kasih. Betul ya? Tapi kalau bapak ibu bayar zakat ke amil, maka amil akan doakan bersungguh-sungguh dengan doa yang indah dari Nabi. Ajarakallah fima ataita. Semoga Allah memberikan pahala kepada harta yang bapak ibu berikan. Wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah memberikan keberkahan pada harta yang masih bapak ibu simpan. Wa ja'alallaha laka tahura. Dan semoga Allah menjadikan seluruh harta bapak ibu, baik yang diberikan maupun yang tersimpan, menjadi tahur, suci dan bersih. Maka kita pun mengaminkan doa itu dan pulang dengan segenap barokah dari doa yang diberikan Amin. Jadi kalau amil nanti tak bisa doa, amil dicoret Pak. Betul ya? Kalau ada amil tak bisa doa kan? Ambil langsung dicoret. Berarti amil tak profesional. Atau kalau amil lupa, Bapak Ibu bayar zakat ke satu amil, kemudian amil catat, kemudian ucapkan terima kasih tanpa doa, Bapak Ibu boleh ambil lagi kata zakatnya, bawa pulang, pindah yang lain. Kenapa? Berarti amilnya itu tidak amanah, tidak menjalankan perintah Allah, yaitu mendoakan orang yang berzakat. Zakat ke amil itu poinnya Pak. Yang terakhir, Bapak Ibu, serangkaian zakat ini kita akan berhubungan dengan satu ibadah yang disebut fidyah. Fidyah itu adalah pembayaran puasa, penggantian puasa dikarenakan ketidakmampuan dia berpuasa disebabkan pertama karena uzur, kedua karena mengandung lagi hamil, dan ketiga karena dia kerja harian dan kerja itu di bawah panas dari matahari yang dia sulit untuk puasa, seperti pekerja bangunan, buruh di pelabuhan dan seterusnya. Itu boleh nggak puasa Pak? Selama dia memang merasa kesulitan. Nah orang seperti itu berpuasanya diganti dengan bayar fidyah. Pertanyaannya, Pak Ketua Zakat, berapa besar fidyah? Belum dibahas. Nanti bahas sama ya. Berapa besar fidyah? Nah, sebagian orang beranggapan Pak, asumsi pembayaran zakat itu dengan 3 kali makan. Dengan sekali makan Rp10.000, katakan segitu yang termurah ya, Rp10.000, maka bayar di fidyahnya adalah Rp30.000 untuk satu hari puasa yang dia tak kerjakan. Kali 30 hari berarti Rp900.000 yang harus dia bayarkan. Ibu, saya akan terangkan pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa paham. Fidyah itu takarannya di zaman Nabi disebut dengan nama mud. Zakat disebut dengan nama apa tadi Pak? Sok. Mud itu Pak besarnya 1/4 sok. Nah, itu dia. Ini catat deh Pak. Mud itu 1/4 sok. Berarti pembayaran fidyah itu 1/4 pembayaran zakat. Kalau tadi kasusnya fidyah itu kita bayarkan 30.000 dengan asumsi 3 kali makan dengan sekali makan 10.000, sementara zakatnya tadi juga sama 30.000 kan, 3 kilo kan, asumsi 1 kilo Rp10.000, maka terjadilah besaran zakat sama ataupun beda dikit dengan besaran fidyah. Ada yang salah dalam hitungannya. Fidyah itu harus 1/4 dari zakat. Maka itu para ulama menyatakan fidyah itu besarannya, kalau ukuran zakat 2,5 kan, 1/4-nya 7 ons, ya kan? Nah, kalau besar zakatnya 3 liter, 3 kilo, 1/4-nya 7,5. Jadi besaran fidyah itu berkisar 7 ons atau 7,5 ons per hari puasa. Kalau kita pukul rata 7 ons saja untuk memudahkan perhitungan, 7 ons, dia tak puasa 30 hari, maka fidyahnya sebesar 21 kg. Kalau dia makan beras 10.000, maka besaran fidyahnya adalah Rp210.000. Bapak Ibu, ini bahasan betul. Coba kita renungkan. Bu, oh Bu, suara saya dengar tak kepadamu? Alhamdulillah. Ibu tak merasa penting fidyahnya Bu? Baik, sebentar ya. Saya akan tuntaskan bahasannya. Bapak, tadi saya katakan, kalau sekiranya ya kan, fidyah itu dibayarkan 30.000 ya, kalau 10.000 sekali makan.
sudah 100.000, ya kan sekitar itu ya, 100.000, dan dia tak puasa karena memang panas terik yang membakar dia, sementara dia harus bayarkan fidyahnya sebesar 30.000 rupiah, berarti berapa lagi uang yang bisa dibawa ke rumah untuk belanja gandum, terpotong dengan besar fidyah yang cukup besar tadi. Maka kezoliman yang dilakukan oleh seorang amir ketika menetapkan besaran fidyah itu setara, dia kali makan, asumsi sekali makan 10.000 rupiah, 30.000 sekali kita. Tapi kalau ditetapkan 1/4 zakat 7 ons, kalaulah 1 kilo 10.000, maka besaran zakatnya cuma 7.000 rupiah kan, kali 21 kilo, 30 kilo, ya 30 hari, berarti 21 kilo, berarti sekitar 210.000. Cuma 7.000 rupiah besaran fidyahnya. Kalaupun dia harian 100, masih memungkinkan untuk dia membawa uang belanja ke rumahnya, cukup agak besar. Bapak, Ibu, yang berbahagia, yang terakhir saya kira, kemana fidyah dibayarkan? Amanat ayat mengatakan fidyah itu dibayarkan kepada miskin. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak mampu puasa, bayarkan fidyahnya dengan memberi makan orang miskin. Bolehkah fidyah dibayar langsung ke orang miskin? Boleh. Bolehkah fidyah dibayar ke amir? Bagus. Asalkan catatannya, Pak, asalkan amir zakatnya paham bahwasanya uang fidyahnya itu tidak nanti digabungkan dengan seluruh harta zakat. Karena ketika digabungkan, yang terjadi adalah ketika penyaluran, pendistribusian, fidyah itu akan nempel ke jatah amil, akan nempel ke jatah fisabilillah, akan nempel ke jatah mualaf, dan seterusnya. Sementara fidyah itu hanya untuk fakir miskin sahaja. Bapak, Ibu, yang berbahagia, sebagai penutup, saya sampaikan bahwasanya zakat fitrah itu disebutkan Nabi, fungsinya adalah tuhrotan lisohim wa tuhmatan bil masakin. Target zakat fitrah itu membersihkan diri orang puasa daripada perkataan sia-sia dan perbuatan yang tak berguna. Kemudian yang kedua, wa tuhmatan bil masakin, membantu orang miskin daripada kemiskinannya. Apa poinnya, Pak? Target zakat untuk orang miskin yang paling besar, zakat fitrah itu harus untuk orang miskin. Jadi penerima terbesar zakat fitrah itu, sebagaimana amanat hadis, amanat ayat, adalah fakir miskin. Ketika kita membesarkan zakat itu kepada asnaf di luar fakir miskin, bermakna kita telah melakukan kezoliman namanya. Agnuhum anil tawafa fi hadzal yaum, gembirakan hati fakir miskin di pagi hari raya dengan zakat fitrah yang mereka terima. Tolong jangan ambil zakat fitrah dari rumah, jangan terima zakat fitrah lebih besar daripada fakir miskin, karena itu berarti kita telah menzolimi keberadaan fakir miskin, karena zakat fitrah itu sebenarnya ditujukan untuk mereka. Semoga Allah berikan kepahaman. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.